Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa, wa salamun ala ibadilladzina istafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun, أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin para jamaah sidang Jumat Masjid At-Tawabin yang berbahagia rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada kesempatan yang penuh berkah dan penuh nikmat ini kita semua dapat hadir melaksanakan tugas kewajiban merupakan fardhu ain bagi kita, yaitu melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah di masjid yang mulia dan tercinta ini. Moga-moga rangkaian ibadah sholat Jumat kita hari ini mendapatkan tempat dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam tak lupa kita sampaikan kepada figur tauladan umat manusia. Beliau adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan jasanya telah menuntun umat manusia dari jalan kebodohan menuju jalan iman dan Islam. Sebagaimana biasa mengawali khutbah singkat pada kesempatan Jumat di masjid kita ini, khatib berwasiat dan mengajak kepada para jamaah untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita dalam arti yang sebenarnya, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Hadirin para jamaah Masjid At-Tawabin yang berbahagia rahimakumullah. Selama ini kita semua telah mendengar di mana-mana ajakan untuk selalu bertakwa di mana saja kita berada. Tetapi apakah sebenarnya makna takwa yang sesungguhnya? Banyak sekali di antara kita belum memahami maknanya. Makna takwa yang sesungguhnya, kita mesti dapat menjaga niat, sikap, dan tutur kata dari perilaku yang sia-sia. Mesti hati-hati dan waspada. Jangan sampai berbuat dosa. Dosa kepada sesama manusia, dosa kepada Allah Ta'ala. Di antara bentuk upaya agar selalu bersikap takwa, perintah Allah mesti terlaksana, larangan Allah jauhi semua. Dari untaian bait syair indah yang khatib susun ini, kita mendapatkan ilmu-ilmu yang insya Allah akan menjadi masukan yang sangat berharga dan berarti untuk kita. Bahwa selama ini kita sering mendengar dari para guru-guru kita, para ulama-ulama kita, ajakan untuk senantiasa bertakwa. Terutama ketika para khatib menyampaikan khutbahnya, senantiasa ajakan bertakwa ini merupakan satu rukun yang wajib untuk disampaikan, karena demikian penting arti bagi kita semuanya. Dalam Al-Quran sendiri, kata-kata takwa dengan segala bentuk yang ada ternyata sekitar 258 disebutkan. Ini menunjukkan bahwa kalimat takwa ini
mesti terus diperdengarkan, mesti terus dihimbau, dan menjadi suatu karakter sebagai watak kepribadian yang mesti ada, menjadi penghias dalam kehidupan kita, agar kita mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun sangat disayangkan, berulang kali kalimat takwa tersebut diperdengarkan, banyak di antara kita yang belum memahami secara utuh dan menyeluruh. Maka melalui kesempatan khutbah Jumat edisi kali ini, khatib sedikit akan menyampaikan apa sesungguhnya makna takwa yang senantiasa disampaikan oleh para guru-guru dan ulama-ulama kita. Kalau kita melihat makna takwa dari sisi bahasa, takwa itu bisa berarti takut kepada Allah, bisa juga berarti menjaga dan memelihara, juga bisa berarti berhati-hati dan waspada. Dari mana-mana ini maka jelas, pertama, hendaknya dalam diri kita ada rasa takut kepada Allah yang muncul dari dalam hati kita, karena letak takwa itu adalah dimulai dari hati kita. Hendaknya kita benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah bukan berarti kita lari menghindar, menjauhkan diri, tetapi takut di sini berarti takut akan azab dan siksa Allah Subhanahu wa taala yang akan ditimpakan bila mana kita telah melanggar syariat-syariat agama kita. Takut kepada Allah ini salah satu dapat kita jumpai dalam surah Al-Baqarah ayat 41. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun. Dan berimanlah kalian kepada Al-Qur'an yang aku turunkan sebagai pembenar terhadap kitab yang ada padamu. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama mengingkari kitab Al-Quran ini. Dan janganlah kamu menjual ayat-ayatku dengan harga yang rendah. Dan hanya kepada akulah kalian bertakwa. Di sini disebutkan makna fattaqun adalah kita bertakwa atas dasar takut kepada Allah. Takut jangan sampai kita mengingkari ayat-ayat Allah. Takut jangan sampai kita mengingkari dan tidak sesuai dengan ayat-ayat Allah. Maka mulai saat ini, mari kita menyelaraskan diri, menyesuaikan diri dengan ayat-ayat Allah, agar benih-benih ketakwaan itu benar-benar tumbuh dengan begitu bagus dalam diri kita. Yang kedua, takwa berarti menjaga. Yang kita jaga adalah niat kita. Yang kita jaga adalah sikap kita. Yang kita jaga adalah tutur kata kita. Hendaknya kita menjaga niat kita. Niat kita dalam melakukan segala bentuk amal soleh. Bukan niat-niat yang lain, tapi niat kita benar-benar murni karena Allah Subhanahu wa taala untuk mencari ridhanya. Demikian juga sikap kita, hendaknya kita jaga. Jangan sampai sikap kita ada sikap-sikap yang keliru, yang dipandang hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Juga tutur kata kita berusaha untuk memilih kata-kata terbaik kita, menyampaikan segala sesuatu dalam komunikasi kita, kata-kata yang dapat membuat sejuk suasana di antara kita, kata-kata yang dapat saling memotivasi dan menyemangati agar kita senantiasa menjadi hamba Allah yang bermanfaat pada sesama. Allah Subhanahu wa taala
menyatakan dalam surah Al-Ahzab surah ke-33 ayat 70. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah ucapan-ucapan yang benar. Kemudian yang ketiga, takwa berarti waspada dan hati-hati. Kita mesti waspada dan hati-hati dalam segala macam kehidupan kita, di mana saja dan kapan saja. Kita mesti waspada. Jangan sampai kita melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mengundang azab siksa Allah Subhanahu wa taala. Maka sedapat mungkin apapun yang kita lakukan, hendaknya kita berpikir 1000 kali. Kalau sekiranya yang kita lakukan ini dapat menyebabkan iman saya menurun, dapat menyebabkan hubungan saya tidak harmonis, maka lebih baik saya tidak akan melakukan apapun. Lebih baik saya diam dan saya banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam menjaga kewaspadaan ini tidak hanya untuk diri kita, juga untuk keluarga kita. Mari kita jaga diri kita dan keluarga kita agar terhindar dari perilaku-perilaku yang dapat menjebloskan kita ke dalam siksa api neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Tahrim surat ke-66 ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidad la ya'suna Allah amma amarahum yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan jagalah keluargamu dari siksa api neraka yang bahannya dari manusia dan batu. Di dalamnya ada malaikat yang sangat keras, dan malaikat tersebut tidak pernah mengingkari bermaksiat kepada Allah. Mereka melakukan apa yang diperintahkan. Hadirin jamaah sekalian, bila rasa takwa ini terus tertanam dalam diri kita, kita jaga, kita rawat, dan kita tingkatkan dari waktu ke waktu, maka rasa waspada itu akan menjadi suatu hal yang ada pada diri kita, menjadi alarm bagi kita untuk mewaspadai dan berhati-hati dalam segala sikap dan ucapan kita. Jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang mengundang turunnya azab Allah Subhanahu wa taala. Semoga sedikit uraian khutbah Jumat singkat ini menjadi suatu pembelajaran untuk diri pribadi saya dan kepada para jamaah semuanya untuk terus berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Semoga kita semuanya tergolong orang-orang yang bertakwa yang akan menikmati indahnya surga di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsi wa sanna bi malaikatihi bi qudsi wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين واعل كلمتك إلى يوم الدين اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة